Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tasih dipun paringi kesehatan, tasih dipun paringi kenikmatan dening Allah Subhanahu wa taala saged nugeni majelis ilmu ingkang rutin kita laksanaken wonten dinten Jumat nggih. Malam Kamis, malam Jumat. Meskipun nggih lade asrep-asrep gimana gitu nggih. Napa kula tok nggih. Hawane kok kayak nggih gigi kula maling nggih rada error niki. Napa ajeng tukul untu pun mboten ketel pun liwat nggih. Mosok tukul wae. Lah putrane Pak Kus niku tukul untui mungkin 10 hari panas. Sing kecil. Ning kula mboten ngangge panas, cuma kok nang mawon. Nggih, alhamdulillah yang penting tesih saged aktivitas. Berarti nek tesih saged berangkat kan ya lara untu ning ora parah ngoten nggih. Mugi sing sakit inggal mantun nggih Pak nggih. Sing kathah utange mugi gendang lunas atau gendang lali sing utang mboten gendang dilunasi. Kita lajengaken ke pertemuan yang lalu kita bahas tentang adabud doa. Di antara senjata yang dimiliki oleh kita orang beriman salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ketika kita ini sudah sampai di puncak ikhtiar, sudah maksimal, disitulah peran doa untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Doa itu menjadi motivasi, menjadi pembangkit, menjadi pelecut semangat. Kan doa itu napa sih? Adalah harapan. Jenengan nek dhisik zaman nem-neman. Salam, monggo. Pinara langsung mboten sapu-sap niki bala mawon. Zaman cilikane awake dhewe pernah nonton sinetron enggak yang judulnya Doaku Harapanku? Pernah enggak? Lho Doaku Harapanku. Sing bintang filmnya mboten kalian itu Krisdayanti. Kali sinten? Anjasmara. Niku gandengan nih. Aku sing bagus ora kelingan, nek sing ayu kelingan. Sing Krisdayanti aku lagi kelingan. Mas Wisnu guya-guyu ketemu Krisdayanti apa piye? Doaku harapanku, karena doa itu harapan. Salam. Lah termasuk kita memiliki Rabb Allah Subhanahu wa taala, kita ini enggak salah pilih Tuhan. Kita ini enggak salah pilih pangeran dengan Allah itu menjadi Rabb kita semuanya. Demi Allah kita ini enggak salah pilih, jangan ragu. Innallaha sami'ud doa. Allah itu maha mendengar terhadap doa-doa yang kita panjatkan. Maka adabnya kemarin jamaah kita sudah kutip, kita sudah bahas
Tapi sekilas kita selesaikan malam hari ini, tapi untuk merefresh supaya ya satu paket lah. Termasuk kita milih waktu-waktu yang pas, waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Kalau tahunan Allah sediakan hari Arafah, kalau bulanan Allah Subhanahu wa taala sediakan bulan Ramadan, kalau pekanan atau mingguan Allah sediakan hari Jumat. Yang sekarang ini kita sudah masuk hari Jumat ini, maka jangan sia-siakan. Lah kadang-kadang kalau nggak diingatkan kayak begini tuh, hari berganti hari itu kayak podoe nggak ada spesialnya. Tapi begitu kita berilmu, begitu kita diingatkan, termasuk saya bahas kayak gini, panjenengan bahas kayak gini, berarti Jumat ini hari spesial. Karena di dalam satu pekan ini, menurut saya, sepanjang yang kula tahu, hari Jumat itu cuma sekali. Gitu. Nggih, Mbak. Seminggu kita namung pindah tok Jumat itu. Dinane jenengan beda. Jangan karepean setu terus tuh Pak, seton terus ini. Jumatnya sekali. Waktu sahuri minal lail, dan ternyata tiap malam itu waktu sahur. Yang Rasulullah sabdakan hadis qudsi, man innallaha yanzilu khina yabqa thulutsai lail. Ketika sepertiga malam itu Allah turun, Allah tantang, man yad'uni astajibu lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku jawab doanya. Monggo pinara kok ketinggal yuk santri baru. Sajak pangling biagus men pakai peci, biasanya pecisan ngempari pangling bayar tuh. Barang siapa yang meminta, saya beri apa yang dia pinta. Berdoa aku ijabah. Kapan? Ketika malam sisa sepertiga. Itu tiap malam, berlakunya tiap malam. Termasuk jamaah, termasuk posisi-posisi tertentu. Kalau di sini kemarin kita bahas seperti nuzulul mator, ketika waktu turun hujan. Ketika apalagi bertemu dua soft, barisan Islam dan barisan musuh, maka mujahidin pada waktu itu genting-gentingnya. Berarti kan maha pengertian banget Allah sama kita semuanya itu. Pas kita lagi butuh Pak, ini ya enek perang-perang nyantai-nyantai itu ya enek. Tahu nonton video ISIS malah ngece piye? Pan musuh ning pono. Terus kene nggo helm ngono to, terus di ngene ngono. Dar ngono kena endasi ngene, padahal iki nggo cutik. Jadi karo guyang-guyu ngono lho. Ya karena wis bendino, panganane bendino. Ya tunggale wong Palestina ki bendino krungu bom, bendino krungu apa-apa ki ya wis biasa. Mantek zaman dhisik, zaman kerusuhan Ambon kae nek Syekh ke Palestina untuk cerita. Nonton wong Indonesia ki dodol ndelik-ndelik ngono. Sing wong Palestina gendodok ngene tok nyantai ngene dipraktekne karo kancaku. Karena apa wis biasa gitu, mesti biasa. Ora nganggo ndredeg lho. Nek awake dhewe kan sanggup pempes. Ya ora to. Terus ngece sanggup pempes ya. Ora nggo sarungan kok ya tang lales niku. Lah karena sudah terbiasa gitu loh. Maka jamaah waktu himpit kayak itu, sempit kayak itu, ternyata memang sediakan di dalam Islam itu termasuk waktu diijabahnya doa. Selanjutnya ini kan kalau perang nggak setiap kita nggak dapat kesempatan lah berperang. Turun hujan nggak setiap hari turun hujan. Ya tadi mungkin maghrib hujan. Ini Jawa tuh. Ngulangi teh sami saklo nggih. Hujan. Itu kesempatan. Ndang donga. Ya Allah, muga-muga manukku sing angken kae netes. Ya Allah, kok mau enek sing bayak siji tiba mati, muga-muga sing loro cek selamat. Iku ora curhat, gur cerita wae. Wis dinteni malah munting siji.
kersane Gusti Allah. Nuzulul mator. Yang ketiga, ketika sujud itu tiap kali kita sholat, kesempatan maupun sholat sunnah maupun sholat wajib. Kalau sholat wajib otomatis awake dhewe mengikuti imam itu afdol. Ojo kok pe sujud terus awake dhewe katok-katok ning sujud, imame ora digagas. Saya beberapa waktu lalu itu sholat di mana ya? Pelingan. Pas atahiyat terakhir ya nek jamaah sebelah mburi imam sebelah kini sujudnya suwe banget. Jan suwe. Tak kira ki nek bablas, bae mati. Soale suwe. Kayak gedhewe kok ora nek kancane kok. Sujud suwe lho. Kula kinten nek bablas husnul khotimah. Karena jarang toh. Fikih awake dhewe nek ngoten niku kan ya tetep melu imam. Oh imam iki ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Lah kok sujude dawa-dawa dhewe. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita sujud. Kemudian kemarin kita sampaikan juga niat zima bidoa. Harus apa? Istilahnya itu memintanya itu harus los. Betul-betul dipinta terus yakin bahwa apa yang dia pinta itu diijabahi. Angel loh, Pak. Yakin napa sing disuwun iki gen diijabahi kan ya ora gampang. Jane ya butuh keyakinan. Ning kadang-kadang saking kulinone awake dhewe ndonga, kuwi kadang-kadang iki kaya jek ngene-ngene wae, ngono lho. Kadang-kadang toh li awake dhewe lak ya apa enene. Kok kondisi jek ngene-ngene wae lho. Lah piye? Padahal kita belajar juga bahwa tidak selalunya apa yang kita pinta itu dijawab seperti apa yang kita pinta. Kadang-kadang jawabannya itu lewat bentuk yang lain. Itu kita ilmui, Pak. Jadi nek awake dhewe njaluk do Gusti Allah, muga-muga tangi turu sesuk diterke wong tuwa, mertua, bojo ijab ning KUA. Iki ndonga. Belum tentu niku jenengan ora diijabahi padahal ben-bengi dengan ndonga. Iso diijabahi dalam bentuk yang lain, dan itu sama-sama lah kita pahami. Kalau masalah demikian ini insya Allah kita sudah paham. Selanjutnya apa? An yakuna ala taharatin. Kalau dalam hadis disebutkan kalau bisa berdoa itu dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengulangi doanya 3 kali. Selanjutnya di antara adabnya apa? Memulai dengan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya memuji Rasulullah Kanjeng Nabi, kemudian apa? Menyebutkan hajatnya. Nah, kalau umumnya kita ya alhamdulillah, kemudian salawat Nabi, kemudian doa kepada kaum muslimin, kaum mukminin umum, baru kita doakan diri kita sendiri. Itu kan lazim. Doa-doa di mana-mana itu nek mudeng fikih, nek paham insya Allah prosesnya gitu. Karena apa? Wong awake dhewe ndonga muslimin sing kenal ora kenal tetep awake dhewe itu dongane awake dhewe kuwi kok. Mang catet, Pak, bahwa ketika kita mendoakan saudara muslim kita ini langsung seketika itu didoakan oleh malaikat. Malaikat ini rakit. Malaikat itu di langit tidak ada. Ya, saya lupa redaksinya itu 3 atau 5. Tidak ada 5 jari pun kecuali di situ ada malaikat. Malaikat yang bertasbih kepada Allah. Standby, Pak, malaikat itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan setiap kebaikan yang kita doakan kepada orang-orang di sekeliling kita atau saudara-saudara kita se-Islam, seiman, maka kita mendapatkan doa yang semisal dari malaikat untuk kita. Yang mendoakan siapa? Malaikat. Maka jangan bakhil. Dongakne sedulur ki aja bakhil, dongakne sebut namanya. Sing nembe diuji sehat, diuji gerah, sebut namanya.
Karena di antara ciri-ciri doa yang diijabahi doa ala dzohril ghaib. Doa ketika orang yang kita doakan itu tidak tahu, itu ada ilal ijabah. Itu lebih dekat untuk diijabahi. Beda dengan apunten, tulung Mas kula mengki mang dongakne. Itu kan akhirnya dia minta untuk didoakan. Sanajan itu ya ora apa-apa. Ning kalau jenengan saged sadurunge sedulure awake dhewe iki njaluk donga, awake dhewe pun ndongakne dhisik. Itu apa? Namanya doa ala dzohril ghaib. Kemudian selanjutnya yatibu mat'amuhum. Jangan lupa ketika kita berdoa ya makanan kita harus bersih. Harus baik, harus suci. Harus betul-betul halal masuk yang masuk ke badan kita. Wala yad'u bi'ithmin, tidak berdoa terhadap sesuatu yang ada unsur dosanya. Donga gampangane donga elek. Semoga-moga mulih misalnya banan misalnya. Muga-muga pokoknya donga elek itu genah ora diijabahi. Wala biqati ati rahimin, tidak pula doa yang isinya memutus silaturahmi. Selanjutnya saya bacakan layan bagi ta'ajjulul ijabah. Tidak boleh juga kita ini tergesa-gesa untuk mendapatkan jawaban atas doa. Nggak boleh tergesa-gesa. Tugasnya kita ini berdoa. Karena berdoa itu adalah ibadah, gitu aja. Kalau ternyata nggak segera dijawab oleh Allah, yakin awake dhewe ndonga iki ya nilainya ya ibadah. Maka jangan khawatir. Tetap ada pahala untuk kita semuanya. Kenapa kok tidak boleh kita minta supaya disegerakan? Tidak boleh tergesa-gesa ketika berdoa. Karena ada hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, akan dijawab doa-doa salah seorang di antara kalian itu malam ya'jal, selagi dia tidak tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu apa? Da'autu walam yastajib li. Maksudnya berdoa itu apa? Aku jan wis ndonga ning urung diijabahi. Kata-kata ini meskipun jenengan alasan aku ora kesusu ndongaku kok. Neng begitu kata-kata ini muncul, sudah bukti nyata bahwa jenengan itu kesusu. Meskipun awake dhewe enggak terlahir secara lisan, kadang-kadang hati-hatina dhewe yang batin. Sepros penin njaluk kok ya urung dikabulke. Naudzubillahi min dzalik. Tapi batin awake dhewe mesti ya ora mesti kirangan, ya taulah ngono kuwi. Duwe karepan sing terbesit itu kan donga. Sing ngopeni sponsor ora ndang panen-panen. Ibarat kata wis malah samse remuk. Wis bisnis apa-apa letoy, bensine mundak sisan. Nek nek digagas kan lak ya ngelu to, Pak. Wong isine wong sambat-sambat kok. Juragan beras sambat karena tuku gabah ora balik modal, sing nandur ya ora panen, arep ngopeni sapi ya bingung kok nek lara, wis macem-macem isine gerwong sambat tok, tambah bensine mundak. Alhamdulillah awake dhewe niki ngombene ora bensin, sing ngombe bensin kan motor-motore awake dhewe. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnu Battal, makna dari hadis itu apa? Annahu yas'am fayatrukud du'a. Makna dari hadis ini ada orang itu yang bosan, setelah bosan akhirnya dia tidak mau berdoa gitu. Jadi kaya donga kok jelek. Rumangsane ora diijabah. Padahal kita husnudzon sama Allah, barangkali ijabahnya dalam bentuk yang lain, ya. Bisa jadi ijabahnya itu dalam bentuk yang lain.
Dah, berarti secara global urusan doa mudah-mudahan kita sama-sama memahami banyak adab, banyak hal yang mesti kita perhatikan supaya kita menjadi orang-orang yang ketika mengangkat tangan ya termasuk sifat Allah toh Hayyun Karim, Allah itu maha malu, maha pemurah. Yassahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ila sama' yu'idahu sifron khaibataini. Allah itu malu kalau melihat hambanya itu mengangkatkan kedua tangannya, berarti dari sini kita dalil bahwa mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah gitu loh. Dalil. Bahkan di pondok itu saya ngeliat wani-wani dong mantek ngene. Terus posisi ora sila, posisine ngene. Ngene wis ketok apa meneh tambah ngene. Ketok biyen. Donga enek sing mantek ngene iki, masyaallah. Kusuk tenan. Rasulullah kapan berdoa sampai tinggal kayak kapan? Ketika meminta hujan, baru maksimalkan begini. Nek umpama jenengan iki kepepet ngumpet tenan, duh Gusti Allah paring ana bojo selak ngempet, ya pun monggo. Kepepet tenan masuk lo ndas kok mumet banget mang paringi bodrek lho iki kudu celak kok nek bodrek. Ndalah kerucuk. Kerutuki tangga bodrek. Ya enggak apa-apa, silahkan. Enggak madmum, tapi ini yo malah bagus, ya silahkan. Nek ora perkewuh. Wah salat kabeh terus jenengan ngene sangseng iki apa. Nah kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang as-sholatu alan Nabi atau berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tentunya jamaah ini termasuk di antara gizi-gizi selawat kepada kanjeng Nabi. Ini di antara apa sebab-sebab dihidupkannya hati, termasuk gizi-gizi yang bermanfaat untuk hati. Dari yang awal kita refresh coba, zikrullah, tilawatul Quran, itu sebab hidupnya hati. Yang kedua kita bahas adalah istighfar. Yang ketiga kita bahas adalah ad-du'a. Kemudian yang keempat kita bahas malam hari ini adalah as-sholatu alan Nabi, salat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Pertama, hadis yang isinya menjelaskan tentang keutamaan berselawat kepada Kanjeng Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Ai asyra sholawatin, yaitu 10 kali sholawat. Kenapa? Wadzalika li annal hasanata, itu karena namanya satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salat kepada Kanjeng Nabi, berselawat kepada Kanjeng Nabi disebutkan min a'dhamil hasanat, termasuk kebaikan yang paling agung. Ini selawat kepada Kanjeng Nabi termasuk kebaikan yang mulia, kebaikan yang besar. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna salawat Allah kepada kita? Makna salawat Allah kepada kita itu ya kita didoakan, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kali saja padahal zikir pagi itu kita salawatnya 10-10, pagi sore 10-10. Belum nanti kalau jenengan sholat malam itu sholawat, nek sing nasihati Pak Kus kang kula niku sholawat ping 100, istighfar ping 100, kayak tasbih ping 100. Niku ora suwe Pak, yakin. Maka pilih lafadz sholawat yang ringan aja, sallallahu alaihi Muhammad.
seperti yang diajarkan oleh Ustadz Yusuf Mansur, ya berbunyi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Meskipun yang paling lengkap ya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, tapi ya sallallahu alaihi Muhammad gitu aja. Kalau suruh 100 ya saya bacanya itu yang sing cendek. Sepenting kan selawat kepada Kanjeng Nabi. Maka satu keutamaan pertama adalah apa? Dengan satu sholawat, maka kebaikan satu sholawat itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Qala al-Iraqi walam yaktasir ala dzalika. Dan tidak hanya itu, hatta zadahu kitabata asyra hasanatin. Sampai orang yang bersalawat itu ditambahkan di dalam catatan kebaikannya itu 10 kebaikan, wa hutta anhu asyra sayyiat, dihapus darinya 10 keburukan, wa rafa'ahu asyra darajat. Kemudian apa? Allah tinggikan dia itu 10 derajat. Padahal cuma modal apa? 1 selawat saja. Maka tamak kita berselawat itu Pak, harus selalu kita berselawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bolehlah refleks kalau perlu dijadikan refleks. Lagi pas ngapun Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu loh. Jadi kalau awake dhewe itu di luar akal alias refleks awake dhewe selawat, refleks awake dhewe ku zikir, wis apik banget Pak. Berarti apa? Wis membumi tenan. Nah iso kan gitu. Aja kok refleks iki sing liya-liya. Wong-wong ini kok dibanding-bandingke. Refleks kok ngono, peh kondang weh. Refleks kaya Ustaz Mahfud ya. Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Refleks gitu. Anggap aja dibanter, wah astagfirullah kan gitu toh. Refleksnya apik toh. Kaya dhewe awake dhewe nek refleks pahing banding kulino otomatis awake dhewe langsung alhamdulillah yakin kulino ngaji kan enek pahing wis dibanterke terus ora ngomong apa-apa kan ya enek toh. Nek iso refleks awake dhewe iku zikir. Nah termasuk sholawat ini. Jadi ya ora sengaja. Meskipun jenenge pilihane zikir ya zikir lisan, ya zikir hati, ya zikir amal itu ya perlu. The best itu namanya. Apalagi keutamanya minha an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu misalnya kal man dzukirtu indahu falyusalli alayya. Barang siapa yang aku disebut di hadapannya, maka hendaklah dia berselawat kepadaku. Wa man shalla alayya marratan wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asrah salawatin. Barang siapa yang selawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat untuknya 10 kali. Kemudian wahutat anhu asyru khati'at, dihapus darinya 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyru darajat, diangkat dari dirinya itu diangkat 10 derajat. Ya. Maka ulama berpendapat zahir hadisnya ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut itu harus diselawati. Maka di sini hadis masyhur Ramadan itu sering disampaikan ketika Nabi itu naik mimbar, kemudian Nabi amin amin toh. Apa? Salah satunya apa? Man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Barang siapa yang aku tuh disebut namaku di sisinya, di hadapannya,
dia tidak mendoakan aku. Itu diaminkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang ditanya tuh para sahabat, alama aman ya Rasulullah, antum tuh mengamini apa ya Rasulullah? Satu toh, barang siapa yang namaku disebut dia tidak bersalah. Yang kedua, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dalam keadaan tidak diampuni. Yang ketiga, barang siapa yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya itu masih hidup, kemudian tidak dijadikan itu sebagai pintu masuk jannah. Kalau redaksinya, walam yudkhilahul jannah, tidak memasukkan ke dalam surga. Karena yakin pemahaman kita ini jenenge amal soleh itu sebab mlebu surga, sebab diselamatkan dari api neraka. Itu amal soleh kita itu kayak gitu fungsinya. Wani bin Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud, ini tentang keutamaan berselawat kepada Kanjeng Nabi yang lain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni an ummati assalam. Enggak Pak. Jadi Allah itu memiliki malaikat-malaikat, yang malaikat itu keliling di atas muka bumi. Keliling. Ngapain? Allah tugaskan malaikat ini untuk menyampaikan kepada Rasulullah siapa yang berselawat kepada beliau. Rasulullah sudah meninggal dunia, tapi ada malaikat-malaikat yang mengabarkan kepada beliau bahwa, ya kita membahasnya kayak gini, bacanya kan sesuai konteksnya saja. Jadi Kanjeng Nabi meninggal, kok jadi sampaikan? Ya sudah, kita membahas, memahami sesuai dengan lahiriah, dohir, teksnya saja. Pokoknya kita pahami begitu, bahwa siapapun dari kita yang berselawat itu ternyata apa? Disampaikan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, si fulan mendoakan selawat jenengan, mendoakan keselamatan dumateng panjenengan. Ada malaikat yang tugasnya begitu. Terus jalan, wah berarti malaikat yoga nyete oke kok malaikat kok. Nyete malaikat tuh banyak kok, 10 kan cuma penyebutan beberapa saja. Lah kok 10? Lah nek malaikat itu nek sing tukang nyatet, nulis, kuwi ger 10. Lah kan ya ora tukang nulis kabeh to 10 ki. Lah ora apa ketok nulis ning kene, ning kono bagian bumi kono sing nyatet siapa? Logikanya gitu. Meskipun secara dalil ya tetap jumlah malaikat itu layak lamuha illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, dan tidak ada yang mengetahui tentaramu. Ini tafsirnya siapa? Malaikat-malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu jumlahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada malaikat yang tugasnya apa? Menyampaikan kepada Rasulullah siapa saja yang berselawat kepada beliau, disampaikan oleh malaikat. Hadis berikutnya, keutamaan berikutnya, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku, manusia yang paling mulia, lebih utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada Kanjeng Nabi. Ya awake dhewe kudu nyontoh urusan-urusan selawat niki, kudu nyontoh sedulur-sedulur NU kudu nyontoh, karena mereka tuh zikir kewencang. Yo kabeh yo plus minus to. Muhammadiyah wae di Muhammadiyah plus minus yo padha wae. Wong NU nyawang awake dhewe yo plus minus. Awake dhewe nyawang wong NU yo plus
minus padha wae. Maka diambil sing positif, sing kita awake dhewe ra patek matuk ya wis rasa dilakoni ngono wae gampang. Kan yo gentleman to Pak Afir. Ojo dikiri kenceng. Rong karuan awake dhewe. Ayo selawat ping 1000. Lah nek wong itu biasa salat ping sakmono biasa kok. Mbok sing ngitung piye yo ora ngerti. Biasa. Istighfar ping 200. Lha awake dhewe krungu bilangan-bilangan kuwi sajak serem. Ning ngomong kuat, padahal semengi utuh nih. Nek darai nglakoni ngene wong wah. Kadang ora melek, kadang ora turu. Aku ketemu sedulurku wong Malang kono wis. Masyaallah, duwe tempat khusus untuk berzikir. Ning yo mungkin yo dukun putih apa yo ora mudeng aku. Dukun kok putih ya. Mungkin ya tandingannya pesulap merah ya. Jadi duwe tempat khusus. Aku didudoni fotone wis serem kok. Wis semeding ning jero omahe ngono. Duduhe fotone aku rong ning ngene mae. Karena ya ning omahe yo aduh termasuk wong ya wong sekti. Nah, selanjutnya apa maksudnya? Wa yustahabbu kathratus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati, dan dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah khusus pada hari Jumat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah, di antara seutama-utama hari-hari kalian itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi kubidho, di hari Jumat juga Nabi Adam itu diwafatkan. Wa fihi nafkhah, di hari Jumat itu sangkakala ditiup alias hari kiamat. Wa fihi sa'iqah, di hari Jumat pula orang-orang yang ketika sangkakala ditiup meninggal dunia, di hari Jumat pula akan semuanya dibangkitkan. Fa'akthiru alayya minas sholati fihi, maka perbanyaklah oleh kalian untuk berselawat kepadaku di hari Jumat tersebut. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholat kalian itu betul-betul sampai kepadaku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad arimta. Lah ini malah dijelaskan. Ya Rasulullah, bagaimana sholatmu itu diterima padahal engkau itu telah, ya istilahnya sudah meninggal dunia. Alias apa? Jasad engkau itu sudah kering. Bagaimana Rasulullah? Kan ini kaitannya dengan hadis tadi toh. Malaikat yang selalu mencari mana yang berselawat dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, dan ternyata ada keterangannya. Bagaimana ya Rasulullah, sholat disampaikan kepada engkau padahal jasad engkau sudah kering, sudah bulita itu sudah hilang, sudah sirna. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi antakula ajsadal anbiya'i. Jawabannya ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi tanah untuk apa? Memakan jasad-jasad para nabi. Satu yang jelas, para nabi itu jasadnya tidak hancur. Termasuk siapa lagi? Orang yang mati syahid, termasuk yang di mata kepala kita sendiri, termasuk yang pernah kita saksikan
Kadang-kadang berita-berita itu kan enten tuh Mas. Kiai Pasuruan, mungkin bertahun-tahun makamnya dipindah jasadnya isih utuh. Itu nyata loh. Padahal yang gagas Kiai Pasuruan ki wong-wong NU. Makanya awake dhewe Muhammadiyah bareng aja terlalu piye-piye. Dan ini insyaallah awake dhewe ora lah, pokoke seduluran kabeh. Ngoten to, Pak? Sepakati mawon. Maka jangan sampai kita nih sombong, wah liyane salah. Ojo nganti yakin. Itu sombong kita kalau ada perasaan seperti itu. Itu bukti nyata. Orang-orang pernah orang sampai saya pernah mendapatkan cerita kalau jenengan kok istilah itu terlalu sinis global jenengan sinisi Pak polisi lu ning Ambon enek sedulur cerita ketika dia meninggal dunia itu wangi wong tua iki wangi kok ngendi anak polisi digoleki ternyata sumbernya dari pakaian yang dia itu meninggal waktu kerusuhan Ambon itu. Polisi. Nek mau kuwi cacat akidahe. Jadi nyatanya itu bukankah ini bukti? Kadang-kadang jamaah kita enggak tahu bertobat mereka, kita enggak tahu sejat ya mereka apa ini kita enggak tahu. Yang jelas jamaah ya wong iki sing penting saleh di hadapan Allah, punya harapan besar, roja yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah sampaikan mau kita masuk apa yang penting masih muslim itu karo Syiah wis kebablasan mau apa insya Allah lah sing penting awake dhewe aja kemaki aja sombong memandang yang lain itu enggak ada apa-apanya itu yang bermasalah justru keyakinane awake dhewe. Amma sigatu sholati ala Rasulullah ala Rasulillah ini paragraf terakhir. Adapun bentuk sholawat kepada Rasulullah fawaroda fi muslimin maka ini tertera di dalam riwayat Muslim dari Abi Mas'udin Al-Ansari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari beliau berkata Atana Rasulullah, kami mendatangi Rasulullah. Wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Sementara jadi yang mendatangi siapa? Rasulullah mendatangi kami. Jadi fa'ilnya di sini Rasulullah. Jadi ketika kami bermajlis bersama Sa'd bin Ubadah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, maka berkatalah sahabat yang bernama Bashir bin Sa'ad, Amaronallahu an nusalliya alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaika? Bashir bin Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kepada kami untuk berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Lalu bagaimana bentuk selawat kami kepada engkau? Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Rasulullah diam. Sampai kami pikir itu Rasulullah itu tidak mendengar pertanyaan kami. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wassalamu kama qad alimtum. Ini berarti bacaan salat apa Pak? Pas at-tahiyat. Salat ini pas at-tahiyat. Salat bentuk salawatnya adalah salawat yang sama ketika kita membaca ketika at-tahiyat. Ini at-tahiyat yang terakhir karena at-tahiyat yang awal itu ada yang mensunahkan sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada juga yang sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan pilih salah satu
atau salah keduanya dipraktekkan, silahkan, semuanya ada dalilnya. Yang jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setelah kita pelajari banyak dari faidah yang berselawat kepada Kanjeng Nabi, dari hadis-hadis yang kita sampaikan, ya pada intinya mudah-mudahan kita jadi semangat lah kalau bisa dijadikan refleks kita itu berselawat kepada Kanjeng Nabi, karena dia termasuk a'dhamul hasanat, ya termasuk, ya jadikan ini sebagai wasilah, perantara, karena diantara sesuatu yang kita yakini dari bagian akidah Islam kita itu apa? Menjadikan amal soleh sebagai sarana untuk bertawasul. Sarana untuk apa? Bertawasul, mewujudkan apa yang kita inginkan. Itu secara fikih Ahlussunnah wal Jamaah naruh diantaranya adalah amal soleh, dan yang terbaik diantaranya amal soleh yang terbaik itu adalah berselawat kepada Kanjeng Nabi. Nek babakan ngeten iki ngajine kalih ustad-ustad NU itu mantap. Kaya Pak Kus ini mbahas selawat fadilai apa mesti duwe bukune mbok raketang bukune kuning po. Poin duwe mesti saya yakin. Duwe. Maksudnya kadang-kadang ya kita ini kok ora nyepelekne piye-piye ora. Kadang-kadang kan ya ada riwayat-riwayat yang tidak apa ya, tidak sahih, kadang-kadang tercantum gitu loh. Tapi apapun itu menjadikan selawat sebagai tawasul, insya Allah bisa banget. Jadi nek nasihat wis selawati sing akeh. Kuwi kudu selawati wae. Wah, pengen tuku motor iki wis cekel cek selawati. Rasa pengen akeh selawati mbok ping 1000 sing duwe selak metu. Jenengan ngopo ndongake motor iki mogok apa piye? Ya insyaallah ora. Nek dudu motor ya aja dicekeli lah, ndak dadi swara. Duwe apa-apa selawati sallallahu alaihi wasallam. Itu kayaknya resep bagus. Nah, ini yang kita sampaikan bab selawat, mudah-mudahan ya sedikit banyak kita pahami hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan berselawat kepada Kanjeng Nabi. Silahkan lazimkan, apalagi hari ini adalah hari Jumat, pastinya saya antum semuanya punya hajat, termasuk dijadikan selawat itu sebagai wasilah untuk mengabulkan hajat kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.